Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Akhwati al-ummahat ibu sekalian yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah. Semuanya sehat ibu? Alhamdulillah, sehat jasmani juga sehat rohani. Salah seorang ulama Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau menyebutkan bahwa al-afiyah, kesehatan itu adalah a'la darajatun ni'am. Nikmat yang derajatnya itu paling tinggi. Nikmat itu banyak sekali yang kita rasakan hari ini. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman. Kemudian nikmat yang tingkatannya paling tinggi itu adalah al-afiyah, kesehatan. Sedangkan al-mal, harta benda, itu adalah adna darajatun ni'am. Nikmat yang derajatnya itu paling rendah, tingkatannya itu paling rendah. Kenapa harta disebut dengan kenikmatan yang derajatnya paling rendah? Karena ketika seorang itu punya banyak harta tetapi tidak sehat tubuhnya, kira-kira gimana bro? Gimana bro? Bisa buatan? Punya uang banyak, bisa beli berbagai macam makanan, tetapi tidak boleh makan makanan. Mau makan ini diingatkan sama istrinya, Pak, kolesterol. Makan ini darah tinggi, Pak. Mau makan ini asam urat, mau makan ini asam lambung dan lain sebagainya. Lalu sampai makan apa? Dia bisa beli apa-apa tapi tidak boleh makan apa. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita hari ini, ibu-ibu sekalian, bersyukurlah kepada Allah karena sehat itu adalah merupakan nikmat yang tingkatannya paling tinggi. Makanya kalau ibu-ibu suruh pilih dengan sehat walafiat tetapi uangnya sedikit, dengan kaya raya tapi lorong-lorongan, ini yang mana? Kaya sehat itu nomor 3, nggak ada pilihan ketiga untuk lorong-lorong. Ya kalau bisa itu kaya, sehat rezekinya lancar. Tapi kalau tidak ada pilihan cuma 2, yang penting sehat. Kalau uang itu kan bisa dicari, uang bisa dicari. Tapi kalau punya uang nggak punya kesehatan, apa bisa kesehatan dibeli? Ya mungkin bisa, tetapi banyak yang mereka pengen sehat dengan uang yang mereka miliki, masuk ke rumah sakit yang mungkin paling mewah, rumah sakitnya dokternya paling spesialis, terkenal, obatnya paling mahal, tapi ternyata ya mati, akhirnya meninggal dunia. Jadi nggak bisa kesehatan itu dibeli dengan uang. Tapi kalau uang kan bisa dicari dengan kesehatan kita. Kita sehat walafiat bisa ibadah, kita sehat walafiat bisa cari uang. Ini bisa kali ya. Dan yang ketiga, nikmat yang paling afdol. Afdol itu apa? Paling utama. Itu sholahul abna, anak yang saleh dan saleh. Anak yang saleh dan saleh. Jadi derajat nikmat yang paling rendah itu harta, yang paling tinggi itu kesehatan, yang paling utama itu adalah sholahul abna, anak yang saleh dan saleh, yang menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Doa kita itu yang selalu kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan, suami atau istri yang saleh-salehah, yang menyenangkan hati ketika dilihat, wa dzurriyyatina, dan juga anak cucu, pasangan anak cucu yang enak dilihat, yang menyenangkan hati.
melihat anak-anak itu menyenangkan hati? Apa? Di saat mereka gimana? Banyak uang itu nih. Pas rajin ibadah. Terus apa lagi? Akhlaknya baik. Ya meskipun juga uang juga kadang-kadang nyenengi hati tuh Bu. Tanggal 6 dikai amplop isinya tebel nih. Senang buatan? Senang. Tapi bukan semata-mata Bu. Banyak uang tapi tadi ternyata akhlaknya bejat, ternyata dia itu selingkuh, ternyata pokoknya tidak menyenangkan. Dia pernah diceritain kemarin habis itu langkah salah seorang ustaz cerita. Saya dulu pernah ditugaskan di sebuah sekolah Islam di Surakarta. Ada seorang guru yang nakalnya luar biasa. Saking nakalnya karena saya jewer telinganya, saking kerasnya jewer telinganya tadi sampai berdarah. Akhirnya terus dilaporkan ke orang tuanya. Besok harinya dia dipanggil sama orang tua. Sudah persiapan, paling nanti dimarah-marahi, diujar-ujari. Dia menyiapkan diri nanti paling dimarah-marahi. Ternyata sampai di sana terus disampaikan, bapaknya ada tim Ustaz tadi menyambut, kemudian ada Ustaz, jazakallah khairan, terima kasih yang telah mendidik anak saya. Saya tidak marah ketika Ustaz jewer anak saya meskipun sampai berdarah-darah. Itu bukan nama-nama Pak Ustaz. Dulu saya bapaknya ini pernah pengen bunuh anak saya. Saking nakalnya anak saya ini, akhirnya saya ngalah, terus saya hijrah ke luar negeri untuk jadi TKI. Biar tidak melihat wajah anak saya terus di sebuah mewakili, saya tidak bisa ngatur. Ini jenengan jewer sampai berdarah kebutuhan nama Pak Ustaz. Padahal siap-siap dimarah-marahin dari gitu. Itu saking marahnya seperti itu. Orang tua itu mikir, ya Allah, duwe anak kok kayak ini. Saking dia tidak tega melihat anaknya seperti itu, khawatir terus emosi suka dipukulin terus gitu, sampai mau membunuh tadi loh. Wes aku tak sengalah lumon. Nah ibu-ibu kan mungkin bisa lebih sabar. Ini bisa kan ya? Yang kedua terkait dengan anak ini, saya pernah diceritain juga sama salah seorang jamaah kajian. Dia punya teman di Semarang, sakitnya nopo stroke karena banyak pikiran, akhirnya meninggal dunia. Gara-gara nopo mikir anaknya kenapa? Saking nakalnya. Terus dia itu kecanduan judi online. Kecanduan judi online, terus main kalah. Mungkin pertama kali menang gitu, kalah lagi, sampai habis berapa? 3 miliar. Itu gak duit kabeh, itu bukan godok. Bapak ini mikir usahanya bangkrut, jatuh, mikir anaknya seperti itu, akhirnya cedek, stroke, meninggal. Lalu anak yang nakal, anak yang sulit diatur, anak yang kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pikiran orang tua menyebabkan dia sakit kemudian meninggal. Maka sholahul abna, anak yang saleh-salehah, yang menyenangkan hati orang tuanya, itu adalah afdhalu ni'am, nikmat yang derajatnya itu paling utama. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikaruniai anak-anak sing manut, anak-anak yang taat kepada kedua orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang paling utama. Tetapi kalau Allah menguji kita dengan anak yang nakal, anak yang sulit diatur, sabar, ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan derajat kita. Jangankan Nabi aja mereka diuji dengan anak-anak yang tidak saleh, anak-anak yang kafir. Bahkan Nabi siapa Bu? Nabi Nuh alaihissalam, istrinya kafir, anaknya kan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji keimanan kita. Kita bisa sabar atau tidak. Terus doakan mereka, jangan sampai putus asa mendoakan anak biar menjadi anak yang saleh. Ada seorang ibu lihat anaknya itu nakalnya luar biasa. Setiap malam pulangnya itu jam 12 malam, jam 2 baru pulang dalam keadaan mabuk, gak pernah sholat 5 waktu. Tapi ibunya terus
selalu habis sholat tahajud berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di sujudnya yang panjang selalu mendoakan anaknya agar anaknya itu kembali mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian mau melaksanakan sholat taat kepada Allah, bakti kepada orang tua. Yang mulai berdoa kepada Allah 5 waktu, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus gak putus asa, sampai akhirnya ibu sekalian, di saat habis beliau melaksanakan sholat tahajud, menunggu waktu sholat subuh itu, pintu kamarnya diketuk. Assalamualaikum, kaget. Waalaikumsalam, ya suara anakku. Dibuka itu anaknya sudah pakai peci, pakai baju koko. Bu, pamitan sama berangkat sholat subuh ke masjid. Masya Allah, ibunya nangis langsung dirangkul anaknya. Ya Allah, Allah lah yang melembutkan hati engkau wahai anak, karena doa seorang ibu. Maka jangan sampai putus asa, jangan sampai kemudian anak itu kelangan dok blorok si curang ngomong bisa diradahnya anakku harus digantung orang tak anggap anakku meneh panggil dia itu. Ingat ya, kalau anak sudah begitu kan dia akan sakit hatinya, dianggap bukan anaknya, sudah gak akan balik lagi ke rumahnya, makin kontrol itu, akhirnya terus rusak, malah tambah ya maksiat. Tapi sekalian ibu sekalian, anak itu menjadi rusak, anak itu menjadi durhaka, anak itu menjadi nakal, banyak faktornya. Satu, lingkungan. Nomor 2, keluarga. Keluarga termasuk lingkungan ya. Keluarga termasuk bapak ibu sendiri mungkin yang menyebabkan anak ini nakal, nggak dapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, akhirnya dia cari perhatian dari orang lain. Nggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, mencari kasih sayang dari temannya. Di pinggir-pinggir jalan jadi anak pang, merasakan kebahagiaan ketika di pinggir jalan. Dan kenapa? Bapaknya berangkat sebelum anaknya bangun, pulang kerja anaknya sudah tidur di akhir pekan bapaknya jalan-jalan. Loh, kapan ketemu karo anak? Kapan waktu bersama dengan anak? Lingkungan, keluarga, apa? Lingkungan dan sudah teman, yang lingkungan sama. Yang ketiga ini Bu yang akan kita bahas, makanan yang masuk ke dalam mulut anak-anak kita, istri atau suami, itu mempengaruhi sifat, tindak tanduk, akhlak, watak anak-anak kita. Silahkan nanti kita kaji, silahkan dengan lihat, dengan niteni, dengan perhatikan, dan kita lihat dari ternyata perilaku, tindak tanduk, sifat, watak, akhlak seseorang, terutama anak-anak kita itu dipengaruhi oleh makanan yang masuk dalam mulut anak-anak. Dalilnya surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Kalau diperbawas sekalian, Al-Mu'minun ayat 51, yang gak bawa Al-Quran ditanyakan Mbah Google, diklik mawon. Al-Mu'minun ayat 51. Yang sudah dapat silahkan dibaca. Ampun, ada yang dapat? Monggo, sudah dapat? Ibu? Sudah? Monggo Bu, Ibu tuan. Oke, artinya Ibu sekalian, ini perintah Allah kepada para rasul, para nabi. Ya ayyuhal rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik. Maksudnya makanlah yang baik-baik itu juga yang halal. Makanlah makanan yang halal. Wa amalu sholihan, dan beramal solehlah kalian.
Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan itu maha mengetahui. Misalnya apa kaitannya antara makan makanan yang halal, makan makanan yang baik dengan amal soleh? Kok disebutnya beriringan? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makanlah makanan yang baik dan beramal soleh. Sekarang satu dulu. Makanan yang halal itu ada dua nih. Secara zatnya memang halal, terus cara mendapatkannya juga kan. Makanan yang haram juga seperti itu. Memang zatnya itu haram dan cara mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang batil, dengan cara yang haram. Makanan haram, zatnya apa bu? Satu babi, terus apa lagi? Anjing, apa lagi? Apa? Darah, saren gitu, apa lagi? Yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, terus apa yang bertaring, apa mulai banyak disebutkan di dalam Al-Quran ini. Itu makanan-makanan zatnya memang haram. Termasuk sebenarnya halal, namanya kambing, sapi kan halal, tapi disembelih bukan dengan nama Allah, disembelih untuk berhala, disembelih untuk simbol rokso tempat tersebut. Saya dulu pernah diceritain salah seorang teman saya, itu dia pekerjaannya jual beli kambing gitu. Disuruh untuk nyarikan, disuruh nyarikan kambing kendit. Apa sih kambing kendit? Kambing kendit itu kambing yang hitam semua, ada putihnya di perut nih gini, kubeng, ada setet nih. Kalau putih semua berarti ini hitam gitu. Itu dari 100 kambing itu cuma satu dong, jarang sekali. Dan harganya mahal. Misalnya biasanya harganya cuma 2 juta, itu bisa sampai 4 juta, 5 juta. Dicarikan, terus dibeli dengan harga yang mahal. Ternyata beberapa hari kemudian dia baru tahu kambing itu untuk apa? Disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas pembangunan jalan tol ini itu kambingnya disembelih, kepalanya ditanam di situ. Dan apa sing bawa suatu tempat ini gendera kamu. Minta restu kepada sing bawa suatu tempat ini biar proses, biar proyek mereka itu aman-aman saja. Dagingnya dibagikan kepada orang-orang sekitar situ. Hukumnya apa bu? Haram. Kenapa? Karena memang ini disembelih bukan untuk Allah, tetapi untuk yang menguasai tempat tersebut. Ya, itu termasuk haram. Tapi jelas itu dalam Al-Quran disebutkan hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Lahmul khinzir daging babi. Jelas itu adalah haram. Nas Al-Quran jelas. Mungkin guguk nggih, apa niku anjing itu. Al-Qurannya mana enggak ada. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi kalau lahmul khinzir daging babi, contohnya jelas haram. Ya, tapi di Solo yang mayoritasnya Muslim ada festival non halal. Dan budi bu, Barat. Ini mayoritas Muslim. Kalau kamu mengadakan festival di depan gereja, monggo. Ngadakan festival itu di sekitar orang-orang situ mayoritasnya kafir, orang-orang Cina, monggo. Tapi ini di fasilitas umum di Barat. Boleh jadi mungkin ibu-ibu, orang awam, anak-anak datang ke situ, ditawarin, kok saya dimamon diincipi, gurih banget deh, diincipi, yo enak, gila aku tak jalur setengah kilo baik. Akhirnya orang tertarik kemudian terus makan makanan yang haram. Karena seseorang itu berbuat maksiat, itu kadang-kadang bukan sejak awal dia punya niat untuk maksiat, tapi karena ada dari rumah itu tidak pengen beli, kenapa nih mau kenapa babi nih di ABI ya, iklannya itu gambar kenapa nih congornya babi, gambar babi lo itu festival non halal. Pertama kali bahkan punya niat itu makan, tapi datang ke sana ditawarin, rasanya kok enak kok gurih terus beli. Ada kesempatan. Kayak ada orang mencuri motor gitu, jadi nggak punya niat mencuri kok motornya api kontai udah di jimur terus dimaling. Ya, ketika kan udah sudah kembali sekalian di SKI
DSKS kemudian mengingatkan, membuat surat, bukan menghentikan, cuma mengingatkan. Tolong kalau nanti mengadakan festival di tempat yang tertutup di kalangan kalian semua, itu yang mencaci maki itu di Facebook itu, di Instagram, ribuan. Nggak tahu, cuma beberapa orang dibayar biar mereka komentar-komentar negatif itu kepada DSKS. Ngomongannya ini, lah sok suci, ngaplek swarga. Padahal belum tahu merasa, coba harus tahu merasa nih. Itu ucapan jelek-jelek banget. Padahal jelas-jelas itu adalah apa? Daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada yang mengingatkan, ada yang amar ma'ruf nahi munkar malah dicaci maki. Memang itulah beratnya orang nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Ibu sekalian, satu ya, zatnya memang haram. Atau cara mendapatkannya dengan cara yang haram. Korupsi itu aslinya maling ya. Maling, rampok harta negara, apa maling? Termasuk itu menipu, mengambil, merampok harta rakyat. Enten Papua itu enten Freeport ya. Freeport itu menggali apa? Emas ini. Bukit-bukit emas itu dibuang sampai lubuannya besar sekali. Termasuk di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat juga ada namanya Nyumon. Kemarin murid saya ke Solo sananya, gimana kabarnya Nyumon? Kan dulu pernah tugas di sana 1 bulan. Saya dengar itu Nyumon itu luar biasa. Amerika datang ke situ, kerjasama dengan Indonesia, ngeruk kekayaan Indonesia, emas yang ada di Nusa Tenggara Barat di Sumbawa. Dikeruin terus, dikeruin itu. Ada kandungan emasnya diambil, terus lumpurnya dibuang ke laut. Emasnya diambil, lumpurnya dibuang ke laut. Kemarin murid saya itu cerita, Ustaz, lubang dari galian mereka untuk mencari emas tadi itu sampai sekarang lubang itu luar biasa. Itu kalau bukit sak Sumbawa itu digunakan untuk gulung ini, untuk menimbun ini mungkin belum cukup. Saking begitu banyaknya, saking begitu lubang itu sangat lebar sekali. Itu tanahnya lumpur itu dibuang ke laut. Seperti itu mencari apa? Kandungan emas tadi, bawa ke luar negeri. Ini baru emas itu belum timah, belum nikel, belum minyak, belum air aqua. Yang paling cerah ini kita budi Klaten ini, Jambi ini, Cokro, dikeruk sama mereka. Masyarakat sekitar itu akhirnya kering. Apa nih? Sumurnya. Bahkan sungai-sungai yang ada di sekitar sini sudah mulai kering juga. Yang biasanya untuk ngalirin sawah-sawah itu, saya kan rumahnya kan Delanggu asli itu, Delanggu Pakis nih. Dulu masa kecil saya itu airnya gemblinding dengan kalian ini. Kalian itu kan kali kecil ini untuk ngairi sawah-sawah. Sekarang kering kerontang, harus nyedot ke bawah nih. Harus butuh biaya untuk nyedot ke bawah. Kenapa disedot sama aqua? Sehari berapa liter? Itu ya kita mungkin merasakan cuma berapa persen tok, yang lainnya keluar negeri semua. Maka ibu sekalian coba dengan bayangkan pertambangan ini kalau betul-betul dikelola oleh orang-orang yang soleh, Indonesia ini lebih kaya daripada Saudi sana, dari Qatar, dari Uni Emirat Arab. Betul Bu itu. Kalau yang mengelola itu adalah orang-orang yang soleh. Kita tidak perlu kerja Bu, jenengan ongkang-ongkang tok rasa kerja, garwa jenengan ongkang mboten kerja. 1 bulan dapatnya gaji napa? 20 juta. 20 per orang kali ini. Per orang dapat 20 juta. Ya tapi itu karena mereka sudah tidak punya rasa takut kepada Allah, mengeluh harta rakyat, mengambil harta, merampok harta rakyat. Terus mereka makan, mereka masukkan ke dalam mulut anak-anak. Dan itulah yang akan mempengaruhi akhlak, tindak tanduk, perilaku mereka. Sehingga mereka suka maksiat, sehingga mereka korupsi, sehingga mereka berani kepada orang tuanya. Mereka suka berbuat dosa besar gara-gara apa? Makanan yang mereka masukkan dalam mulut anak-anak mereka, sehingga anaknya sulit diatur. Tapi ibu sekalian, dalilnya jelas surat Al-Mu'minun 51. Kenapa Allah menyebutkan makanlah yang halal, beramal soleh?
Ibnu Katsir rahimahullah penafsirannya ini saya bacakan. Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Qur'anul Azim mengatakan, "Fadalla 'ala anna al-halal 'aunun 'ala al-'amali shalih." Ayat ini menunjukkan bahwa makanan halal itu akan menjadi penyebab, akan menolong kita, membantu kita di dalam melaksanakan amal saleh. Kalau kita terbiasa memakan makanan yang halal, Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakan amal saleh. Jadi maksudnya ayat ini, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa amalu shalih. Makanlah makanan yang halal dan beramal saleh. Nah, kalau dapat dengan sami itu terbiasa memakan makanan yang halal, Allah akan mudahkan kita untuk melaksanakan amal saleh. Harap ngaji kok yo enteng men. Harap qiyamul lail jam 2:30 jam 3 kok yo enteng mentangi. Salat 5 waktu nggih enteng, infak sedekah nggih enteng. Kenapa? Kita terbiasa memakan makanan yang anak-anak kita juga diperintahkan, ayo wis ada nang masjid, kemudian jaga-jaga tidak ke masjid. Ayo bar maghrib baca Al-Qur'an, langsung baca Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an itu juga mudah. Kenapa? Kita terbiasa memasukkan makanan halal ke dalam mulut anak-anak kita. Bahkan kalau toh dia itu lumpuh, si Najain, ya Allah bisa hafal 30 juz. Ibunya yang merawat sejak kecil, yang menyusui, yang menghantarkan dia hafal Al-Quran 30 juz, sudah sukses kemudian meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia, yang sering ke Solo ke tempat Ustaz Muhyiddin Ibnu Abbas itu kesana kemari bisa dorongnya itu ibunya ini. Ustaz Abdul Somad beliau membuat status di Facebook ini kita membawa dulu. Seorang ibu yang melahirkan anak, menyusui dia, menghantarkan dia hafal Al-Quran, selesai tugasnya akhirnya meninggal. Baru kemarin meninggal dunia. Ibunya nggak tahu ya, bapaknya nggak pernah kelihatan. Itu padahal si Najah ini sedang berada di luar kota. Dengar ibunya meninggal langsung datang pulang ke rumah, langsung nangis dicium. Ya Allah, luar biasa ibu yang sabar, yang menghantarkan orang yang cacat kayak seperti itu bisa hafal 30 juz. Kenapa? Karena terbiasa memberikan makanan kepada Najah, makanan yang halal yang baik, sehingga meskipun dia cacat, meskipun dia lumpuh kayak seperti itu, otaknya sudah nggak normal, tapi bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Kebalikannya, kalau yang terbiasa dia makan adalah makanan yang haram, maka jangan kaget kalau anak ini disuruh untuk ibadah berat. Ya, kelakuannya seperti binatang. Kenapa? Yang dia makan yang sebagaimana yang dia makan itu akhirnya mempengaruhi perilaku. Ibu sekalian, ada sebuah ungkapan dari Arab pakai bahasa Inggris. You are what you eat. Apa artinya? Apa yang kamu makan itu mempengaruhi kepribadian kamu juga. Kamu itu kepribadian kamu itu what you eat, sebagaimana yang kamu makan. Jadi seseorang makan akan mempengaruhi apa? Pribadi, tingkah laku dia. You are what you eat. Kepribadian kamu itu tergantung dengan apa yang kamu makan. Kalau yang terbiasa kamu makan adalah makanan yang halal, maka tindak lanjut kamu akan baik. Allah akan mudahkan untuk melaksanakan amal saleh. Tetapi kalau yang biasa kamu makan itu adalah makanan yang haram, baik tidaknya ataupun cara mendapatkannya, maka ya nanti tindak lanjutnya ya nanti akan buruk. Dia akan suka berbuat kemaksiatan, dimudahkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Qala Sahal At-Tusturi radhiyallahu anhu, salah seorang ulama salaf yang bernama Sahal mengatakan, man akal haram asok jawarimu. Barang siapa yang terbiasa memakan makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan suka bermaksiat. Sya'a am-aba, baik dia kehendaki ataupun tidak dia kehendaki. Jangan aku yura pengen nyolong kok. Nek ngerti barang itu kok pengen banget nyolong.
Azhar mengatakan seperti itu. Maka kalau haram asad jawarimu sya'a am aba, dia akan mudah bermaksiat baik dengan kehendaknya atau enggak. Tiba-tiba kok begitu saja dia bermaksiat. Alima apalam ya'lam, baik dia tahu ataupun tidak tahu. Ini maksiat apa begitu? Enggak ngerti. Dengan sadar ataupun tidak sadar dia berbuat maksiat. Wa man kana ta'muduhu halala, kebalikannya, barang siapa yang makanannya adalah halal, terbiasa memakan makanan yang halal, atau adhu jawarihu, maka anggota tubuhnya akan taat kepada hatinya, akan dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan, dimudahkan baca Al-Quran, dimudahkan sholat berjamaah, infak sedekah, bakti kepada orang tua. Kalau yang terbiasa dia makan makanan yang halal, bawa fakat bil khairat, dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal saleh. Insya Allah ternyata ada kaitan yang sangat kuat sekali antara makanan dengan tindak tanduk seseorang. Tingkah laku seseorang butuh dalil. Contohnya ini, saya 2 pekan yang lalu suruh mengisi khutbah wada di akhir sana di daerah Perung. Selesai misi terus pulang diantar sama murid saya. Di perjalanan tadi dia cerita, saat di sini di Perung sini itu ada orang yang kaya raya, orangnya kaya, tetapi aneh. Meskipun dia akan sholat ke masjid, yang dia juga lomo gitu, lomo itu dermawan, lomo ini nyanyok. Tapi aneh, tidak mau nikah, umurnya 40 tahun lebih, nggak pengen nikah, tetapi dia punya pasangan, tapi laki-laki. Mas, nggak duduk tenang aja, betul sih. Bahkan pasangannya tadi itu dibuatnya rumah tingkat, saking senangnya sama perempuan. Yang itu cuma teman dong, enggak sih, betul sekoyok suami istri. Pernah saya itu pinjam motor sama dia keluar tanpa pakai baju, di dalam kamar itu ada temennya tadi itu nggak pakai baju juga. Jadi saya dikeluar itu buatan bojone, tapi macam ini nanti keluar. LGBT ya. Lah ternyata itu sekali. Saya baru gitu. Nah, pekerjaan dia apa? Pekerjaannya nggak jelas, nggak ada yang tahu pekerjaannya apa. Ternyata pekerjaannya suka ngapus. Ngapus ini ribet. Jadi buat proposal penggalangan dana atas nama pesantren ini cerita mudiri kalau cerita direktur ini diajukan ke Departemen Agama, diajukan ke pemerintah, diajukan ke para donatur gitu. Cair 100 juta, 200 juta, tapi masuk kantongnya dimakan sendiri, dibagikan sama orang. Astagfirullah, itu betul dengan apa yang disampaikan oleh saudara. Barang siapa yang terbiasa makan haram, maka ya perbuatannya nanti jadi suka berbuat maksiat, bahkan melaksanakan perbuatan yang menjijikkan. Umatnya Nabi Lut riwat, bukan riwat, riwat itu laki-laki senang sama laki-laki, sama perempuan ada tertarik sama sekali. Kenapa? Karena yang dia makan makanan haram. Ketika dikonfirmasi, Mas, ini saya dapat, sudah saya tanyakan ke sana, katanya sudah cair, dan tidak berikan sama saya untuk pesantren. Malah marah-marah, malah mencoba panggung, malah menantang. Gimana sih? Tidak kita. Ini macam macam-macam. Itu bukan sekali 2 kali. Masjid juga seperti itu. Proposal masjid diajukan, cair masuk kantong dia, dipangan sama dia, diberikan sama pasangannya tadi itu. Lo gaya omah. Ya karena maksiat. Termasuk hasil dari perjudian ini sebenarnya. Dan memang tidak ada orang kaya karena judi, tidak ada. Yang kaya itu bandar judinya. Yang kaya bandar judi, sehingga mereka yang sudah kecanduan judi online itu lebih ngeri daripada kecanduan narkoba. Ngeri banget, saya lihat itu luar biasa itu. Kok ya bisa gitu? Sampai 3 miliar tadi kan itu. Bapaknya sampai sakit dan meninggal dunia 3 miliar. Kemarin ini misalnya ya di
sabar CDI gentan itu ya enten sing dodolan martabak MM tadi hari Ahad kemarin jam 11 siang ada orang gantung diri di sini gara-gara apa judi online. Sebelumnya itu di Jabrek itu di Semanggi itu di jembatan Pojo orang yang belum bunuh diri ke Bengawan Solo. Di Jabrek juga sama dalam satu hari setahu saya 3 orang itu bunuh diri. Dan ternyata itu saya lihat tadi di berita itu dalam satu bulan berapa puluh orang bunuh diri rata-rata gara-gara judi online kalah. Gak ada yang menang itu. Kalau ada yang menang cuma di suruh untuk ngaku saya menang, untuk pengakuan ketika ditangkap polisi terus disuruh untuk ngaku saya menang, itu diperintahkan sama bandaranya anggota kaidin mau kemana yang menang. Yang betul-betul itu sudah dan betul ya. Ibu sekalian di Baki ya, saya habis isi kajian di Masjid Hikmah Baki. Selesai kajian, bapak-bapak ngobrol sama saya sarapan subuh barokah, terus cerita Ustaz. Di sini ada rumahnya seorang bandar judi, megah sekali kayak istana. Tapi ibunya itu nggak pernah sama sekali mau makan hasil dari anaknya tadi itu, diberi uang berapapun dari anaknya tidak mau terima. Ibunya lebih baik dia jualan sate. Ya pagi jam 7 dengan lewat Bagi itu di depan KUA Bagi. Masjid Jamil depannya ke KUA itu di depannya itu ada orang jualan sate. Itu ibunya si bandar judi. Lebih baik saya jualan kayak seperti ini, dapat makanan, dapat hasilnya dari yang halal daripada saya dapatkan dari anak saya dari bandar judi. Ini kepala desa di situ kan dilakukan cerita sama saya, Pak Ustadz saya berbuat 3 kepala desa. Itu saya diterang Pak Lurah dengan ingin dan ingin amplop itu. Asalkan kami boleh untuk menaruh mesin dingdong di sini ini. Enggak, saya tidak butuh Pak. Saya tidak butuh uang itu. Jangan angkat ini mesin ini perjudian ini dari sini. Jangan kotori kelurahan saya dengan perbuatan jenengan perjudian. Alhamdulillah itu ngaji sama kita ini Pak Lurahnya itu. Jago lagi kalah karena pakai uang melawannya judi. Alhamdulillah ada hikmahnya setelah dia kalah gak jadi lurah lagi malah seragam di sana. Jadi sekalian makanan haram yang masuk ke dalam mulut dia, ini akhirnya menjadikan dia terus bergelimang dengan kemaksiatan, judi lagi, judi bandar, judi lagi terus. Padahal lebih sekalian di dalam surat Al-Maidah ayat 91 kan disebut Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan menginginkan kalian al-adawah wal baghdha, permusuhan dan rasa benci di antara kalian fil khamri wal maisir, di dalam minuman keras dan perjudian. Al-Maidah ayat 91 dimulai demikian. Sudah mengerti pun dibaca? Sudah dibaca? Al-Maidah 91. Ya, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah. Sesungguhnya syaitan itu menghendaki pada diri kalian itu al-adawah, permusuhan wal baghdha, kebencian fil khamri wal maisir, gara-gara minum khamr, gara-gara judi. Fala antum tahun, apa kalian tidak mau meninggalkan? Tapi jangan sudah Indonesia ini sudah darurat judi online, merambah dari kalangan bawah anak SD sampai SMA perguruan tinggi, PNS, pensiunan, sampai DPR, DPRD, ribuan DPR, DPRD mereka telah melaksanakan judi online, kecanduan judi online, dan uang yang berputar di DPR, DPRD itu berapa? Miliaran itu. Sedangkan se-Indonesia ini, saya kemarin baca beritanya, sejak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, kuartal pertama itu jumlah orang yang mengadakan transaksi judi online itu ada 3,5 juta.
Dan perputaran uang selama 6 bulan itu 600 triliun, bukan sekedar miliar. 10.000, 100.000, 50.000, mau datang kerja, judi nanti jadi kaya kan? Buat 100 juta, 1 miliar. Tapi itu syaitan, itu angan-angan dari syaitan, godaan dari syaitan. Tidak pernah ada orang judi menang terus kaya. Dia akan gunakan judi lagi, bangkrut, ditawari pinjaman online di jalan. Akhirnya banyak hutang, bunuh diri. TNI bunuh diri, gantung diri gara-gara apa punya hutang 819 juta. Menggur TNI lebih kuat dari gantung diri. Poluan polisi wanita membakar suaminya sendiri gara-gara apa judi online. Dapat gaji 13 2.800.000 dicek teng ATM ini kok jek 800.000 sing rong yuto nang ndi di bank sing lainnya polisi padha-padha polisi mas gaji 13 nya kemana kok tinggal 800 sing rong yuto bopo ngaku kok digopo anu kan judi online sapa ngerti menang kan dadi akeh astagfirullahaladzim. Padahal si poluannya ini sedang cuti, anaknya yang pertama 2 tahun, yang kedua baru 4 bulan kembar. Ciri-cirinya baru asih, baru berikan asih, itu. Mungkin umat kesel awake, duitnya entek, tinggal main terus bojone tidak. Dan mulai sekarang juga, yang mulai omahmu tak obong, disiapkan bensin masukkan dalam botol aqua. Akhirnya datang, ini merasa bersalah kan? Si polwannya tadi bilang sama pembantunya, untuk anak-anak silahkan dibawa keluar, main-main di luar saja. Suaminya suruh masuk kamar, masuk rumah di pintu dan dikunci dari dalam kelak. Terus polwannya tadi istrinya ngomong sama suaminya, lepas baju, lepas celana, untuk dicak anak gitu. Lepas baju luar maksudnya tinggal pakai singlet, lepas celana tinggal pakai celana kolong. Setelah itu tangan kirinya diborgol diikatkan dengan di bawah tangga itu, dengan besi di bawah tangga. Juga mana aku merasa bersalah, kok kapan isinya oleh aku merasa bersalah. Jadi polisi kan bawa borgol tak boleh bar di borgol itu langsung dari sini disokin. Rambut disokin itu terus tisu itu disumbat oleh korek. Dia ngomong sama suaminya, yang saya, manggilnya kayak saya loh, yang saya lihat-lihat. Gak mau lihat dia cuma tertutup, langsung buncang. Kebuahan, toriak, mau lari gak bisa kok di borgol. Dikunci pintunya, gak ada yang bisa masuk. Tetangga itu di asrama kepolisian itu. Loh kok aku asap, apa lo terganggu? Dobrak, ternyata suaminya dibakar sama istri. Langsung dipanggil, selamatkan banyak ambulan ke rumah sakit. Ternyata 90% luka bakar. Itu saya lihat fotonya itu kayak kuning itu, dibalut pakai perban itu sempat. Akhirnya meninggal. Dengan bayangkan itu. Bapaknya mati, ibu ditangkap polisi ditangkap polisi ya. Masukkan lah terus saya ngomong ini anaknya sih jadi orang tahun ya, orang tahun kali organisasi kayak kembar yang bahaya, akhirnya si kerkoso si kembar innama yuridu syaitan ayyuhi bainakumul adawah wal baghdha. Syaitan itu pengennya kalian itu bermusuhan, saling benci bahkan sampai membunuh. Makanya di ayat yang kedua 90 atasnya ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, kemudian menyembelih untuk berhala, mengundi dengan anak panah, rijsun min amali syaitan, perbuatan keji, perbuatan najis, termasuk perbuatannya syaitan. Fastanibuhu, maka jauhilah la'allakum tuflihun. Kalau kalian itu pengen untung, pengen beruntung, pengen bahagia itu jangan sekali-kali mendekati.
jauh-jauh. Jadi mendekat saja tidak boleh ibu, apalagi masuk ke dalam. Karena kalau sudah masuk kecanduan sulit untuk keluar. Berawal cuma 70.000, 20.000, 100.000, akhirnya jutaan ya, dengan cara ngutang, mumet ditagih terus sama si ngutangnya, akhirnya bunuh diri. Maka hari ini Indonesia darurat judi online, hanya dengan berpegang memiliki HP, main game, terus ada slot-slotan, terus main terus, cuma 100.000 bisa main berkali-kali, akhirnya terus 100.000, 1 juta entek dengan itu. Ini sekalian kembali ke tadi, bahwa makanan haram itu mempengaruhi sekali terhadap tindak tanduk perilaku akhlak seseorang. Hati-hati, baik itu zatnya atau cara mendapat. Zatnya haram, cara mendapatkannya dengan cara yang haram, itu nanti kalau masuk ke dalam mulut kita akan mempengaruhi akhlak. Wah, kalau saya nggak mungkin, kalau nggak mungkin kecipratan deh, masalah jual beli cek ngapusi, ngurangi timbangan, namanya kenapa dodolan gula pasir ya kan sekilo gitu, jadi sekilo ya buat sekilo, nah esok didatikan sedikit, wes ditimbang sekilo dijimuk sak sendok, sak sendok, dan ini gue 9,5 kurang, meskipun hanya kurang setengah ton, tapi tetap itu mengurangi timbangan. Laba yang didapatkan dari sini itu adalah haram. Kalau kau masukkan ke dalam mulut anak kamu, mungkin menjadi penyebab anaknya nakal, maksiat juga berani kepada orang tua. Nah ini jangan wis rusak terus ditelepon oleh CAP. Padahal banyak belum nang laut gitu. Masukkan, wah langsung ibu karena gak sadar masuk. Masya Allah, HP ini berguna banyak. Alhamdulillah masih bisa diservis. Yang penting cek urus sih. Pada itu kaki-kaki ditol. Orang ngomong nek berguna, ditunggu sama orang 5 hari kemudian mati. Ngapa sih kamu betul ibu? Gak jujur dia. Dengan lewat kendala, kok ono buku ya saudara gani 20.000, 18.000, kok buku cuma 7.000, langsung mandek gerak. Dukune pikir nggih sing niki cilik-cilik elek-elek. Lah sing niki 15.000, sing niki 18.000 ya Allah. Arep ratuku wis mandek, isin kan itu ya wis lah. Ngapa sih boten itu? Lho itu kan cara marketing loh, apa-apa. Wong ada tulisannya ternyata mulai 5.000, mulai 7.000, mulai 8.000. Tapi kecil banget, cuma mulainya kecil. Sing kena gede 7.000, 8.000. Liyane 18.000, 8.000. Termasuk duren ya. Duren biasa saya ketemu itu 10.200 mulai cili-cili itu orang lagi. Namanya mengencok. Frame dan kaca 100.000. Ternyata saya nggak saya pikir minta 500.000, 700.000. Arab ratu puisi dengan akhirnya itu saya nggak nih kamu 1.000. Ya, lu kan nggak menipu iya, tetapi banyak mengecewakan orang kan itu toh. Dikirain cuma segitu. Ibu sekalian, kalau kita ini jual beli, berdagang dengan cara yang jujur, tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Yakin bahwa itu? Wah, orang ini itu terserah orang rezeki piye. Nah, dengan kejujuran kita, insya Allah meskipun cuma sedikit, itu akan barokah. Ya, meskipun sedikit tapi akan barokah. Namanya barokah itu bisa mencukupi segala macam kebutuhan kita. Ini sekalian satu tadi bahwa makanan haram itu akan mempengaruhi apa Bu? Sikap, akhlak, kepribadian seseorang. Terus yang kedua, tinggal 5 menit. Yang kedua itu juga akan
menghalangi doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Doa anak-anak kita juga akan terhalangi. Makanya Rasulullah SAW itu menceritakan ada salah seorang yang mengadakan safar. Orang safar itu kan doanya mustajab. Apalagi tangannya dengan ditengahkan ke atas, diangkat tangannya dengan mengatakan ya Rob, wahai Tuhanku ya Allah, kabulkanlah doa saya. Tetapi baju yang dia pakai adalah hasil dari haram. Dia beli baju itu dengan harta yang haram. Dia pakai celana juga celana dari hasil yang haram. Dia makan makanan yang haram. Rasulullah mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah akan mengabulkan doa dia. Dia makan haram, baju yang dia pakai haram, celana yang dia pakai dari hasil yang haram, maka tidak akan mungkin Allah mengabulkan. Terakhir ibu sekalian, ada sebuah kisah menarik. Hajjaj bin Yusuf, mungkin dengan pernah dengar, seorang penguasa yang dolim. Dalam sejarah itu disebutkan Hajjaj bin Yusuf itu penguasa yang dolim betul, berlaku semena-mena. Lah, seketika dia menaklukkan kota Irak, diutuslah wakilnya untuk tinggal di sini. Selalunya ibu sekalian tidak lama kemudian meninggal dunia. Diganti lagi dengan wakil yang baru, meninggal dunia terus. Itu aja kenapa setiap kali saya kirim wakil saya untuk menjadi pemimpin di Irak selalunya mati dengan cepat. Ternyata didungan kelek rakyatnya karena kedoliman dia. Wong dolim didungan bersama rakyatnya, doanya orang yang terdolim itu mustajab, mati. Dalam kemudian mati sampai orang mau diangkat ke situ bukti. Dapat diambil, jangan-jangan sesuk mati, jangan-jangan besok mati. Sampai bingung kan ini kan Hajjaj ini, akhirnya dia buat makar itu buat strategi. Semua rakyat Irak berkumpul di masjid dengan membawa sebutir telur masing-masing. Bapak ini mau menaik Hajjaj ini suruh kumpul di masjid bawa satu butir dan akhirnya semua karena taat kepada pemimpinnya, kalau nggak gitu nanti akan disiksa gitu kan, akan dihukum. Mereka datang bawa sebutir telur. Setelah sampai di masjid, Hajjaj bin Yusuf ini bilang sama ayahnya, telur-telur kalian dikumpulkan di halaman masjid. Semua kumpulkan, berbuat orang di situ. Sudah, setelah selesai itu pidato, saya ini sebenarnya tak butuh dengan telur-telur kalian. Sekarang juga saya hanya sekedar mengecek ketaatan kalian kepada saya. Kalian taat apa tidak sama saya? Ternyata kalian taat semuanya. Sekarang juga kalian ambil lagi telur-telur kalian. Coba kira-kira sakit betul. Telurnya sendiri bisa nggak ambil? Ribuan jadi kumpul dari satu ini. Ya podo kabel loh, jadi kayak dong, podo kabel ini. Bisa nggak Bu? Nggak bisa. Akhirnya gimana? Akhirnya kan kalah. Jenenge telur yo podo kabeh. Bentuke yo podo, jadi yo sakune kilone paling yo podo. Dia ngambil sembarang, milik siapapun dia ambil. Jelas bukan milik dia. Sudah lupa yang ada tengah reok, bukan tetangga dia ambil sembarang. Setelah itu sudah semuanya, semua silahkan pulang ke rumahnya masing-masing. Mereka nggak sadar, sedang dijebak sama Hajjaj bin Yusuf ini. Kenapa cobaan? Sampai di rumah mereka masak telur tersebut. Selesai masak mereka jalani hari-hari, sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan seperti biasa. Doa kepada Allah untuk kebinasaan pemimpinnya dan cepat mati. Karena itu orang mati-mati. Orang mati-mati. Wah, berdoa kepada Allah angkat tangan, nggak mati-mati. Apa penyebabnya Bu? Telur. Kenapa? Telur syubhat. Mereka telah mengkonsumsi telur yang bukan telur lah. Hanya gara-gara sebutir telur itu menghalangi doa mereka. Dan Hajjaj bin Yusuf tahu ini hanya sebutir telur itu, apalagi sampai ratusan jutaan miliaran dia makan. Dan itu bukan hak dia, miliknya rakyat, dia makan, dia rampok. Sebagaimana dia akan berdoa kepada Allah meskipun di Masjidil Haram mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, Allah tidak akan terima haji kamu, apalagi doa kamu juga tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu suci, tidak akan menerima kecuali yang suci. Infak sedekah dengan harta haram Allah menerima.
sampai haji pun dengan harta haram. Lah mau haji kok hasil melacur, itu dong, artis, hasil judi, hasil merampok sehingga haji nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka misalnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan keluarga kita, istri anak-anak kita dari yang haram, baik itu yang haram atau cara mendapatkannya cara yang haram. Demikian alhamdulillah. Untuk selanjutnya, sekalian, setelah ini kita anggap selesai untuk bikin munakahat. Silahkan dibaca sendiri. Untuk bulan berikutnya kita sudah mulai nanti kitab At-Tadhkirah yang dulu kita kaji di kaji bawah, nanti kita lanjutkan di sini. Yang punya kita At-Tadhkirah insyaallah bulan depan mulai kita kaji, kita lanjutkan kitab At-Tadhkirah. Demikian alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.